Hakikat bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia, sedangkan bahasa resmi ialah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi resmi, dalam perundang-undangan atau surat menyurat di dinas. Dalam pergaulan sehari-hari antar warga, yang diperhatikan adalah makna yang disampaikan. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat menggunakan dengan bebas, menggunakan ujarannya baik lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, berfungsi untuk menyampaikan pendapat dan dipahami oleh satu sama lainnya, sehingga dapat mempersatukan bangsa agar lebih kuat lagi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi diperlukan supaya tercipta komunikasi dua arah pada tiap-tiap individu agar dapat dimengerti. Yang ketiga, sebagai identitas suku bangsa. Dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam suku serta bahasa yang berbeda-beda, bahasa Indonesia sendiri dapat dipergunakan sebagai identitas keunikan tersendiri bagi suku bangsa. Sifat-sifat bahasa. 1. Dinamis. Manusia pada umumnya selalu menginginkan sesuatu yang lain dari yang pernah dimilikinya. Demikian pula dengan bahasa yang digunakannya. Seringkali bahasa, khususnya kata, dapat berubah makna karena keinginan penggunanya. Hal ini membuat bahasa memiliki sifat dinamis. 2. Konvensional. Bahasa memiliki sistem. Sistem yang terdapat di dalam bahasa ditentukan dan disepakati oleh para pengguna bahasa, yaitu manusia. Berdasarkan kesepakatan atau konvensi tersebut, maka dikatakan bahwa bahasa memiliki sifat konvensional. 3. Produktif. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia dapat mengubah-ubah susunan bunyi-bunyi bahasa tersebut menjadi bunyi bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bunyi-bunyi itu membuat bahasa menjadi produktif. 4. Unik. Bahasa memiliki sifat unik, artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Ciri khas tersebut berlaku pada semua bahasa yang ada di dunia. Demikian pula dengan bahasa yang digunakannya. Seringkali bahasa, khususnya kata, dapat berubah makna karena keinginan penggunanya. Hal ini membuat bahasa memiliki sifat dinamis. 2. Konvensional. Bahasa memiliki sistem. Sistem yang terdapat di dalam bahasa ditentukan dan disepakati oleh para pengguna bahasa, yaitu manusia. Berdasarkan kesepakatan atau konvensi tersebut, maka dikatakan bahwa bahasa memiliki sifat konvensional. 3. Produktif. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia dapat mengubah-ubah susunan bunyi-bunyi bahasa tersebut menjadi bunyi bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bunyi-bunyi itu membuat bahasa menjadi produktif. 4. Unik. Bahasa memiliki sifat unik, artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Ciri khas tersebut berlaku pada semua bahasa yang ada di dunia. Universal. Universal dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. 6. Identitas diri. Bahasa sebagai identitas diri berarti memiliki ciri khas tersendiri dari bangsa itu yang menjadikan atribut penting dalam suatu suku bangsa. 7. Bervariasi. Bervariasi dapat berarti mempunyai bentuk, jenis, atau ragam. Bahasa itu bervariasi, artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. 8. Bermakna. Makna atau arti adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Bentuk kebahasaan dapat berupa morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kedudukan bahasa. Bahasa nasional. 1.
lambang kebanggaan bangsa. 2. Alat pemersatu suku, budaya, bangsa. Bahasa negara. 1. Sebagai bahasa resmi. 2. Pengantar pendidikan. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi.